Majapahit. Majapahit adalah nama yang berasal dari pembabatan hutan untuk menciptakan sasana kerajaan. Yang sebenarnya Wirajaya sengaja menipu Raja Kediri Jayakatwang agar Raden Wijaya menyerahkan diri di hadapan Raja Jayakatwang. Akhirnya berhasillah Raden Wijaya dan Raja Patni atau Gayatri memporak-porandakan hutan dan menemukan buah wilwa atau buah maja yang terasa pahit atau tikta. Maka disebutlah daerah hutan tersebut dinamakan Majapahit. Hingga tercipta kerajaan besar dan agung disebut Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai dengan 1527 Masehi. Oh Sang Hyang Agung, Gusti Kang Maha Kawasa kalilanono hamba panjenengan badhe tresno asih nglestarekaken dhateng patirasat candi ingkang mapan wonten ing Candi Reja punika. Duh Gusti Kang Maha Agung, rasa bungah lan rasa marem awit hamba panjenengan ingkang nampi warisan awujud candi ingkang sumadya ingkang sampun kababar hingga dinten samangke. Kula nyuwun dumateng para kadang mitra sutresna lan budaya sagung minggah dhateng nagari ingkang saweg ing mriki samangke kados dereng wonten ingkang saged ambabar kersa ambangun candi puniki. Duh Gusti, mugi kalilanono donga kula dipun ijabahi ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Majapahit. Raja pertama Majapahit adalah Raden Wijaya atau Raden Kertawijaya. Hingga Brawijaya mungkasi, Majapahit tetap terkenang dan kawentar sagunging bawana ing jagat raya yang berjaya di zaman keemasan, sehingga Majapahit terkenal sebagai negara berbintang emas dan bercahaya inten jamrud dan emas berlian. Dengan kejayaan Majapahit, maka rakyat atau kawula dasih merasakan kehidupan yang sejahtera, yang karto toto turaharjo, murah sandang dan pangan, keberadaban yang tentram sehingga menciptakan pendekatan kepada Sang Hyang Agung, yakni memeluk Hindu Siwa. Kepercayaan yang kental dan tekun, raja menyebarkan tempat pemujaan di berbagai daerah kerajaan, baik kota raja atau daerah pelosok pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang sangat kami muliakan, teman-teman yang saya hormati, kita sudah masuk ke pengungkapan di wilayah Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Di wilayah ini ada petilasan konon berasal dari sejarah Majapahit. Namun dengan demikian, dari sumber-sumber masyarakat tidak ada yang tahu menau tentang hikayat dan sejarah tersebut. Maka kami sebagai masyarakat yang awam, kami kesulitan untuk mengungkap secara lahir yang secara tertulis. Tidak ada orang yang bisa kami tanyakan. Mungkin kami akan mencoba kepada ke dinas yang terkait seperti Dinas Kepurbakalaan. Barangkali mereka-mereka yang lebih tahu dan paham secara otentik. Namun dengan demikian, kami akan mencoba menerawang untuk beberapa ratus tahun sebelum saya dilahirkan. Namun sebelumnya kami minta maaf apabila nanti ada geser atau tidak sama dengan kejadian yang aslinya, karena kita manusia ada keterbatasan kemampuan.
Pemirsa, Candi Rejo adalah merupakan desa yang sangat subur makmur. Desa yang loh jinawi Karto Toto Turaharjo. Di dalam sejarah Gunung Kelut yang setiap 8 tahun kurang lebihnya meletus, maka betul yang dikatakan oleh para orang pinter, orang cendekiawan, orang sesepuh bini sepuh, bahwa setiap ada musibah tentu ada berkah. Setiap ada kesusahan pasti ada kebahagiaan, dan sebaliknya setiap ada kebahagiaan maka akan dibuntuti dengan kesusahan. Gunung Kelut yang meletus akan membawa erosi dan membawa mahma yang mengorbankan tidak hanya 10, 20 atau ribuan, bahkan berpuluh-puluh ribuan. Semenjak Gunung Kelut ada, sudah banyak sekali yang menjadi korban, baik merupakan material atau nyawa manusia yang melayang. Namun dengan kencanggihan oleh pemerintah, maka Gunung Kelut yang meletus bisa ditanggulangi sehingga korban semakin menipis, semakin aman. Konon kalau Gunung Kelut meletus, bahwa wilayah Ponggok dan sekitarnya letup, hajur muwur karena banyaknya air mahma yang memporak-porandakan di daerah sini, bahkan membawa batu dan sebagainya. Konon juga ada isu-isu bahwa meletusnya Gunung Kelut juga diisukan ada mistik-mistik misteri yang konon dibawa bangsa halus. Maka nama yang disebut dengan bangsa halus, kita tidak bisa memakai jalur pikiran atau sang guru loka, kita harus pakai sang indra loka. Bisa juga, bisa tidak, bisa salah dan bisa benar, karena namanya abstrak dan konkret selalu bertabrakan. Namun demikian pemirsa, kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga bahwa para nenek moyang dulu telah mewariskan yang kian indah dan bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan. Dengan adanya tersebut, maka kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus menjaga dan melestarikan seni budaya yang ditinggalkan para nenek leluhur kita. Kita tahu bahwa pemerintah sudah bersusah payah, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, pemerintah sudah upaya sebanyak mungkin untuk setiap ada peninggalan kepurbakalaan pasti dibakar petis dengan ruji-ruji atau kawat yang berduri agar aman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kita sebagai rakyat Indonesia, kami tetap mengajukan permohonan kepada pemerintah agar selalu ditingkatkan untuk melestarikan seni budaya. Bahwa kalau candi hanya ditunggu, kalau candi hanya diresiki, otomatis dalam jangka 100-200 tahun atau 500 tahun kemudian, candi itu akan menjadi abu muwur, rontok seperti pasir yang kena gigisan dengan air sungai. Karena apa? Karena Candi Rejo ini adalah bukan berasal dari batu, tapi berasal dari batu merah, sehingga kekuatannya tidak akan bertahan lama. Pemirsa, kami mengamati bahwa Candi Rejo kalau dilihat dari depan, maka posisinya adalah sengek atau menceng. Jadi tidak simetris. Maka dengan demikian, saya mohon bagaimana untuk direnungkan agar candi ini bisa dipugar dengan jangka panjang atau jangka lama atau jangka pendek. Karena kita paham bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mensejahterakan rakyat, untuk meningkatkan pembangunan negara yang kian bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia berkat dengan kerja oleh aparat-aparat negara yang kita percayai. Namun kita sebagai rakyat kecil
memohon agar semua peninggalan bersejarah untuk dibuka, minimal untuk dijaga agar lebih kuat dan lebih sentosa. Pemirsa, kalau dilihat dari Candi Rejo ini, banyak batu bata yang telah terkikis, yang telah rapuh. Maka kita prediksi sekitar 20 tahun ke 30, maka dimungkinkan bahwa candi ini akan menjadi bubuk, akan menjadi tepung. Roboh, Bang. Bisa juga akan terjadi kerobohan. Sehingga sebelum terjadi roboh, sebelum menjadi serbuk, maka hari ini kita untuk rawe-rawe rantas, malang butung, sengkut gemergut dari rakyat dan pemerintah untuk peduli dengan hal peninggalan tersebut. Kita tidak membuat, kita hanya melestarikan. Lebih mudah yang melestarikan daripada yang menciptakan. Pemirsa, rakyat yang baik adalah rakyat yang berbakti kepada negara. Rakyat yang baik adalah rakyat yang patuh kepada pimpinan. Rakyat yang baik adalah rakyat yang sanggup menelusuri tentang sejarah di masa lampau. Karena untuk mengenang agar kita merasa bersyukur bahwa kita hidup tinggal merasakan dan menikmati. Pemirsa, kita akan santai-santai duduk untuk menjelaskan secara batin atau secara penerawangan. Ya Mbak Kendil, ini kita kan sudah berada di kawasan Candi, Mbak ya? Ya. Jadi di sini tadi kita sempat melihat-lihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan dan sisi kiri. Itu memang keadaan candinya ya seperti itu, Mbak ya. Yang mau saya tanyakan ini ada sedikit pertanyaan di dalam batin, Mbak ya. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah yang pertama itu kan kalau dilihat dari depan itu sangat jelas sekali bahwa posisi candi itu kan miring. Ya. Nah itu gimana Mbak? Apakah memang dari dulu seperti itu atau mungkin kena bencana? Terus atau apa itu nanti tolong dijelaskan biar saya nggak
nggak terus-terusan ada pertanyaan di dalam hati, ngoten. Terus untuk yang kedua, Mbah, bagian atas candi itu kan ada yang terkikis, ngoten, Mbah. Itu apakah karena gunung meletus atau karena bencana atau memang dulu pembuatannya belum jadi atau karena kenakalan orang-orang masyarakat yang kurang bertanggung jawab, ngoten. Terus kemudian yang ketiga, Mbah, untuk kelanjutan keadaan candi yang seperti itu, saran-sarannya Mbah Kendil bagaimana untuk kedepannya biar candi ini tetap lestari, biar candi ini tidak punah, ngoten, Mbah. Terima kasih teman-teman yang kami muliakan. Kami dengan sadar dan ikhlas lillahi ta'ala masuk ke wilayah Candirejo untuk mengunjungi atau mengungkap tentang sejarah pada waktu tempo dulu. Sehingga dengan kesadaran kami, karena kami mencintai dengan leluhur, niat kami adalah untuk melestarikan cagar budaya. Kami melihat dengan mata indera wajar dan pakai indera rasa yang sulit diprediksi oleh lahir. Namun demikian, apabila nanti penerawangan saya lepas kendali atau salah, maka manusia adalah ada keterbatasan yang tidak punya kemampuan yang lebih dahsyat atau lebih benar, karena benar adalah miliknya Sang Pencipta. Pemirsa, jangan lupa kami bisa kerasan di konten ini. Kami membutuhkan uluran tangan Anda tentang Anda memberikan sebuah kenangan yang berupa subscribe. Semoga acara ini akan berlangsung terus-menerus sehingga kita akan menambah menu-menu pengalaman dan menu-menu pendidikan baik lahir dan batin. Yang terakhir, kita bisa mengikat satu persatuan untuk merukunkan negara NKRI dengan acuan konten yang seperti ini. Tentang kerukunan, tentang kesatuan adalah penting tujuan hidup kita. Karena kita pernah dijajah Belanda bawah montang-manting kehidupan kita, karena kita kurang yang bersatu. Maka kami sangat tidak setuju apabila ada warga yang diadu domba, warga yang bergesekan fisik, warga yang bergesekan tentang pendapat. Kami tidak suka dengan hal itu. Karena dengan gesekan ucapan, maka akan menyobot, akan nyelomot masalah yang sangat besar yang mengakibatkan bahwa masyarakat dan pemerintahan akan terusik, akan tidak tenang adanya hal demikian. Maka hormat menghormati, menjaga ucapan, bertingkah perilaku yang benar dan jujur adalah penting untuk kehidupan kita. Pemirsa yang berbahagia, Candi Rejo adalah merupakan peninggalan di era dinasti zaman Majapahit. Kami belum pasti bisa menentukan yang benar. Yang jelas adalah candi dibuat setelah kerajaan Kartanegara, sehingga di era itu belum selesai membangun, belum selesai membawa adaptasi tentang kemasyarakatan, belum selesai untuk menata rakyat, belum selesai untuk menata dengan tempat ibadah termasuk candi. Maka negara Majapahit kena masalah yang sangat besar. Kurangnya persatuan, iri dengki, merebut jabatan, susuan, sikut-sikutan, menjadikan Majapahit menjadi rontoh. Bunuh membunuh, fitnah mitnah, kacau mengaco, mengadu domba adalah merupakan penyakit di sebuah negara, baik negara kerajaan atau negara yang berbentuk apapun. Maka dengan pengalaman yang seperti dulu, pengalaman di zaman kerajaan, jangan sampai terulang di masa-masa yang zaman sekarang. Pemirsa, dari panterawan indra loka saya bahwa candi ini sebenarnya dibangun dengan utuh. Candi ini dibangun atas permintaan Sang Maharaja
pada saat sang raja mendapat kesusahan. Candi dipergunakan untuk menyatukan pikiran, memfokuskan pikiran, menyepikan diri, mengheningkan cipta, madhab sang kuasa. Sehingga para raja-raja dahulu apabila dia punya kepentingan, maka dia akan menyepikan diri, tidak mau dikerumuni orang, tidak mau diganggu prajurit, tidak mau diganggu istri. Dia akan menyatukan pikiran, semedi sedagap saluku juga nutupi baban songo sekawan ingkang binika sajuga ingkang sinidikara mahasing asamun nyembah marang Sang Widiwasesa mapan wonten salebetipun inggih menika candi. Jadi untuk tempat ibadah. Candi adalah tempat untuk ibadah. Candi adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya candi rata-rata berbentuk lancip. Walaupun candi Borobudur seperti stupa, tapi pasti ada ujungnya, pasti ada lincipnya. Karena apa? Bisa disimpulkan bahwa kebutuhan manusia di jagat raya sangat banyak sekali. Mengasuh anak, mengasuh istri, menata warga, menata pemerintahan, menata dirinya sendiri, menata kesehatannya, sehingga sangat banyak sekali kebutuhan manusia, sangat besar sekali. Tapi apabila nanti manusia sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya sama malaikat, dia hanya butuh satu, adalah pertolongan dan kedamaian. Itu saja pemirsa. Tidak butuh apa-apa. Jadi bangun candi itu ada tujuannya, tidak hanya ngawur-ngawuran itu. Candi Prambanan, candi Penataran, candi manapun pasti lincip. Karena kebutuhan manusia di dunia sangat besar, dia akan naik ke rahmatullah, naik ke rumahnya Gusti Allah. Kalau naik ke rahmat Gusti Allah hanya sendirian, karena lancip semakin kecil. Karena apa? Manusia nanti kalau menghadap kepada Sang Pencipta kecil sekali. Ada apanya manusia itu di hadapan Tuhan gitu loh. Makanya digambarkan kecil. Dilihat oleh Gusti Allah gini, kecil manusia itu. Walaupun di sini punya ketenaran, punya kesaktian, harta melimpah-limpah, istrinya banyak, mobilnya banyak, pertambangan banyak, kapalnya banyak. Tapi nanti dilihat oleh Tuhan seperti ini, kecil sekali. Apalagi bila manusia saat kaya raya lupa dengan Tuhan, lupa dengan sedekah, lupa dengan ketakwaan. Sangat-sangat kejam sekali pemirsa. Makanya kita lari tetap kepada Tuhan, tetap kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita itu dari mana? Kita bisa makan, kita bisa siaran, kita bisa mencari uang. Siapa yang mencarikan? Apakah dirimu sendiri? Tidak, Mas. Bagaimana kalau kamu cabut nyawamu, bisa sendiri cari uang? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Tuhan sangat peranan di dalam kehidupan kita, baik lahir ataupun batin pemirsa. Jadi kalau bisa kita sebagai hamba, ayo gandrung karo Gusti Allah, gendeng karo Gusti Allah, ngengen karo Gusti Allah gitu loh. Gandrung. Kok iso Gusti Allah menciptakan bumi seperti ini? Kok iso nyiptakan samudra banyune ra morat-marit? Kok iso nyiptane gunung iso mledos? Kok iso bumi enek minyake? Kok bisa menghidupi makhluk hidup sekian banyaknya? Maka dari itu kita kembali kepada titik permasalahan bahwa candi bawahnya besar, semakin ke atas semakin kecil. Ibarat kalau orang pada saat mencari ilmu pasti tentu ada kesombongan, merasa bisa, merasa ampuh sendiri. Namun pada dasarnya naik ke atas, maka kamurkan, kategdayan, kasakten akan ditinggal. Dia akan lari kepada Sang Pencipta. Jadi orang itu kalau nanti sudah warek ning donyane, engko ninggalin donya golek swargane itu. Rata-rata demikian pemirsa. Rata-rata itu. Seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada saat muda juga beling. Ning belinge wis entek, belinge waleh. Tawaduk syukur sujud mangarsan Gusti Allah. Dalaning para wali.
Maka dari itu kalau bisa kita hidup tuh cilikane nakal, gedene nakal, tuweke aja nakal gitu loh. Kalau dulunya nakal wajar memang. Kalau kita tidak nakal kita tidak pengalaman gitu. Tapi aja mbok terus nih gitu loh. Nanti getun ning mburine, kenak ning donya entenono. Besok lek wis lemah-lemah nguyuh ngebrok, ngising ngebrok, upinge budhek mripate rasa nyawang apa-apa, mlaku rambatan ora iso, gur lemah-lemah lek ngelak ora enek sing jipukne banyu, mangan ora enek sing dulang, ora ndek raket, ora ndek dhuwit, tangga kan ngendang ora gelem, bojone minggat, anake ora ngurusi. Rasane piye iki kok? Susah, Mas. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa Mbak Kendil bicara seperti itu? Karena saya pernah menjadi tabib 18 tahun. Iya. Saya sering diundang kepada pasien. Saya datang, ternyata yang merawat tangganya. Kemana anaknya? Anaknya ke Jakarta kerja. Jadi yang ngopeni, yang mengasuh ada tangganya secara bergiliran. Makannya dibantu oleh desa, makannya dibantu oleh warga. Anaknya tidak mengurusi, suaminya sudah meninggal. Pada saat datang, langsung saya dekati, baunya sudah tidak karu-karuan. Karena yang ngopeni wong syukur sumbangan saya ikhlas. Ternyata apa? Saya balik bokongnya itu, geger itu sudah kotoran-kotoran yang kering, tai sing garing pemirsa. Sikut-sikut sini-sini itu tai tok garing. Dia jalan tidak bisa, duduk tidak bisa. Apa artinya pada saat dia masih perawan cantik jadi rebutan orang? Makanya sulit kita itu apabila besok menjelang tiba. Padahal dawe Kanjeng Nabi ditikoni para sahabate. Ya Rasul, apa boleh saya mau tanya? Silahkan tanya apa? Bagaimana rasanya orang itu dicabut nyawanya? Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Rasul dawuh, sakjane aku ora oleh ngomongne rasane wong mati. Ning lek gur ngira-ngira aku iya iso jawab, iso mangsuli. Lah kados pundi ya Rasul? Rasane kowe padha dicekel rambutmu didelep ning banyu. Sampai kowe mati, ya kuwi rasane dicabut nyawa, lekek, jantung menutup. Akhirnya kita sendat-sendat gini. Ya lho nek donya ngene iki sik duwe bondo donya. Isik duwe subscribe ribuan, miliatan atau jutaan sik bangga. Istrinya cantik bangga, hartanya banyak bangga, jalan saja dihormati ndoro. Pak, lihat nanti kalau tidak berhati-hati pemirsa, maka saya sudah mengawali dari ilmu sesepuh, dari ilmu pedalangan atau seniman, dari ilmu pertabiban. Maka saya pelan-pelan untuk mengundurkan diri, mengurangi waktunya untuk bekerja yang lebih giat. Saya yang makan seadanya, semampu saya, sebiasa saya ingat di gandrung marang pangeran. Nyatane kula nganggur 13 tahun kok nggih iso mangan. Lah kula niku mboten kerja matang tangga-tangga kula. Desa Sambirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, desane Nglangon. Kula niku mboten kerja babar pisan. Ning nggih mangan bendina, nggih ngrokok bendina, nggih bayar listrik, nggih ngragati bocah sekolah. Nggih ngopeni bojo, saged. Niku mboten kerja lho niku. Jadi alasan tiang niku lek kasaran niku tasik nyambut gawe dereng sak mikir Gusti Allah, sol aku sepenak tak ngibrat ning Gusti Allah, sol aku sepenak tak aku takwa, sol penak aku tak bekti marang pangeran, sol penak aku tak ibadah. Niku kleru niku. Iya. Kembali kepada titik masalah bahwa candi dibuat lincip adalah panemuning para maharsi, para brahmana pandita cekel wiku, nimpuna sugata pandita resi. Para begawan sudah menciptakan sebuah bangunan yang bonggole gede, pucuke lincip, tegese manungsa bot repote ning alam dunya abot saya suwi saya cilik
gegayuane, saya cilik kekuatane, saya cilik kadegdayane sinawang sangka dayane Gusti ingkang nglar jagat. Yen to menungso sejatine ora iso apa-apa. Krasa krasane lek menungso wis mati, lek sik urip isih gembelo, gemedhe lan sombong pakartine. Nah, omong kula niku dianggep wong gendeng monggo. Dianggap wong dleming monggo. Dianggap wong keminter nggih monggo. Ning ingkang ngerti Gusti Allah, ngerti kali kula. Niat kula niku ngerti. Tulus lan mboten niku sing maca sing gawe urip mboten jenengan pemirsa. Iya. Kalau usaha ngejak kanca monggo kanca. Mulai bibit-bibit ndamel api. Nggih. Monggo kanca bibit-bibit manembah sakuwate. Umbekter Gusti Allah ora nek dipeksa sakuwate. Kuat titik yo titik sedeng-sedeng akeh-akeh ora kena dipadake niku. Lah carane nggih rena-rena. Carane ora kena dipeksa. Wong agama pun enten 5, monggo agama 5 dirasuk sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ngoten lho. Kula niku nggih Islam ning kula mboten meksa kalih aliran sanes. Sing penting niku percaya sing nggih urip bekti marang pangeran. Gawe apik sak sama samaning manungsa. Namun niku sing kula jak niku. Dadi nggih menika bahwa kita menuju ke area candi ini tidak sekitar kita hanya hiburan. Kita menghayati makna-makna yang terselip di dalam candi itu. Kerajaan Majapahit, raja yang sangat besar, kerajaan yang sangat kondang kalopo. Akhirnya gimana? Runtuh. Rakuti, Rawading, Rayuyu, Kamandanu, Patih Gajah Mada. Kabeh ki matine soro. Betul itu. Apa arti matinya soro itu? Mati soro itu tidak artinya tidak tersiksa-siksa, ini enggak. Hikayatnya itu ceritanya ini nista gitu loh. Patih Gajah Mada yang kondang kalau Sekti Mandraguna nalika geger Majapahit Hayam Wuruk Rabi Rudyah Pitaloka geger Gajah Mada mati Rudyah Pitaloka saandane. Akhirnya Patih Gajah Mada duber wong Majapahit dicekel dirangket Gajah Mada minggat melayu sama Majapahit. Piye sejarah Gajah Mada sing kondang sing biyen dilem-lem wong. Sing biyen diagung-agungne wong. Nyatane Patih Gajah Mada melarikan diri jauh dari Majapahit. Termasuk Kamandanu dan yang lain-lain, Ramapati dan sebagainya. Jadi untung tiang niku namun nyedek kalian pangeran. Urip sawajare nyambut gawe ning aja diandalke, aja dipiandel, aja nggih songah sesengaran. Lan aja ngina marang wong sing ora duwe donya, aja ngina karo wong sing bodho, aja ngina karo wong sing cacat, aja ngina karo wong sing tindake kamurkan. Tindake kamurkan apa maling, komplek, terus ngerampok, ngecum, beranda niku wong sangino aja ngatik dina. Karena karo Gusti Allah memang digawe kaya ngono, titik kala mangsane lek kasarane wong-wong sing model ngono lek darane tawaduk terang ngungkul-ngungkuli wong sing biasa. Iya. Itu saudara. Sehingga yang paling utama adalah satu, kita jangan sampai merasa bersih. Satu, jangan sampai kita merasa suci. Dan jangan merasa sakti. Itu yang nomor satu. Karena kita harus ingat bahwa kasekten semuanya itu hanya titipan, satu saat bisa diambil dari Sang Pencipta. Kita kembali dari penerawangan saya bahwa candi ini dulunya adalah utuh. Sehingga foto itu bisa karena itu dari gempa bumi, karena itu keadaan sengek. Pada saat sengek itu gelundung pucuke, kemudian diringkesi dening warga di zaman ratusan tahun yang lalu. Tapi tetap untuk tempat ibadah. Hingga sekarang foto. Di dalam gambaran saya bahwa candi itu dibuat oleh prajurit yang ramai-ramai itu. Tapi nggak jelas lah, kedep itu, tapi banyak sekali prajuritnya itu. Nggak hanya berapa tukang, nggak, sangat ramai sekali di itu, naik gitu, ke atas gitu, penglihatan saya itu. Dan di situ ada seperti orang-orang yang berwibawa, seperti raja, pepatih, gimana di bawahnya yang nguding gini. Karena namanya penerawangan tidak bisa lama pemirsa. Nah di Bali ini hilang gitu loh.
Makanya ini nanti akan kita perdalam lagi pada tahun berapa candi ini didirikan, pada masa siapa, terus adakah persamaan atau barengannya candi ini, misalkan candi Ringin Jejer atau Sukoanyar, itu kan candi bata. Apakah berdirinya bersamaan atau sendiri-sendiri, nanti kita ungkap secara perlahan, secara lahir saja. Yang jelas bahwa tempat ini adalah merupakan tempat sentral, sehingga para raja, para wiku brahmana resi menancapkan candi ini tidak ngawur. Dilihat dari randemen tanahnya. Tanah itu punya randemen, punya gaib. Kalau tanah tidak ada gaib, ya tidak bisa diduduki seperti ini gitu loh. Ada laporan sekitar 20 tahun yang lalu. Saya punya teman dalang. Saat itu dalangnya larisnya bukan main, sangat laris sekali. Istrinya adalah kerja di pasar jualan emas. Saya tanya, Pak, dengan dalang kata ngoten niku saged nglumpuk kathah donya nggih. Lek dalang mboten sepinten Mas. Kula niku saged ngeten iki mergo napa? Bojo kula niku bakul emas. Lah kok ngoten nggih? Bojo kula nalika bakul emas niku bendinten panen dhuwit. King pundi? King masyarakat Candirejo. Niku sami nemokne mas ngoten kuatah Mas. Jadi kaya-kaya tiap seminggu bisa mesti enten tiyang adol emas. Seminggu bisa enten tiyang adol emas. Akhir kula tampung-tampung ngoten terus kula dol, kula asal bathik ingkang rada kathah. Lah bentuke napa? Nggih enten sing cincin, enten sing gelang, enten sing benik, enten sing napa suso, sunduk mentul niku, beragam-ragam. Sehingga pada era saat itu sama teman saya dijual di Kediri sana. Karena yang ditemukan bukan emas yang besar. Kalau yang besar kita jualnya sulit. Makanya yang kecil-kecil. Berarti kesimpulannya, kalau warga dulu itu menemukan emas-emas yang ada di sini, otomatis mesti ada yang lain yang ada di tempat Candirejo ini, yang ada di dalam tanah ini. Saya yakin peninggalan pasti ada di sini. Cuma kita tidak mampu untuk bisa mengambil. Semua hasil daya bumi atau peninggalan yang ada di dalam bumi ini adalah hak kuasa pemerintah. Di dalam suatu pasal itu ada. Kalau tidak salah pasal berapa itu? 34 benar ya. Kekayaan yang ada di bumi adalah milik negara. Jadi kita kalau menemukan sesuatu mestinya kita harus lapor kepada yang berwajib, karena itu milik negara. Tapi bahwa dulu orang-orang yang tidak pengalaman dengan hukum maka dijual sendirinya. Sehingga dilihat dari informasi teman saya yang beli emas itu, kesimpulannya bahwa di komplek area Candirejo ini masih banyak yang lain emas-emasan yang belum diketemukan. Karena kita tahu bahwa Majapahit dan Sriwijaya adalah negara yang pernah mengalami zaman keemasan. Iya, besar, Mbah. Pada saat Majapahit mengundang negara Cina dari Kublai Khan bertamu ke Majapahit, kemudian Raja Majapahit mengajak disendang, ajangnya saja emas. Maka kita memamerkan kepada negara Cina, ajangnya saja emas, piringnya emas. Setelah makan piring dibuang disendang. Jebret. Heran orang Cina sana. Kegi karo Indonesia. Wah, Majapahit edan gendeng. Mangan emas-emasan ada. Sendok emas, piringnya banyak emas, kuda emas, semua emas, kursi juga emas. Semua dikerja, semua itu emas-emasan di Majapahit itu. Saya heran kepada Raja Majapahit. Makan saja sendok dibuang di sendang, piring dibuang ke sendang. Sehingga tidak mau kalah negara Cina itu datang ke Indonesia untuk mencari ekonomi, untuk menjadi warga Indonesia, pemirsa. Berbanggalah kepada Anda yang menjadi penduduk pribumi, bahwa Indonesia itu kaya raya sekali loh. Maka agungkan negara NKRI, negara kita yang telah kita duduki dan kita lahir di bumi pertiwi Indonesia. Ini bulan Agustus, semoga bicara saya didengar para arwah, yaitu para pahlawan yang telah gugur, bahwa kita tidak akan lupa dengan perjuangan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan negara kita, negara Indonesia Raya. Negara Indonesia NKRI. Pemirsa, untuk kelanjutannya tentang hal
Candi Rejo, maka kita akan mengupas episode selanjutnya. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih sirna ing Sukerto.